يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Anak kembalikan ke MC, Cechan. Alhamdulillah, syukur Nengca. Eh, Semoga pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ica tadi menjadi eh, penambah keberkahan kita untuk acara kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya sebelum kita masuk kepada inti acara, kita persilakan kepada Aisyah untuk doa terlebih dahulu. Kepada Aisyah dipersilakan. Kedengeran, Cak? Ya, silakan Ci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik Allahumma rabifataha wa adim muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur kita ucapkan kepada Aisyah. Selanjutnya, eh Ana mau ini dulu ya. Nah, kita udah nambah ya. Yang tadi 12 orang, sekarang udah 15 orang ya, Masya Allah. Semoga untuk seiring berjalannya waktu nanti teman-teman kita yang lain masih bisa ikut bergabung ya. Silakan teman-teman diingatkan teman-temannya yang lain kalau mau bergabung silakan masih bisa sebelum kita mulai ke inti acara. Oke, Riri udah di dalam ya. Halo Riri. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Masya Allah.
Oke ya teman-teman, karena Riri sudah bergabung di Zoom kita sekarang, mungkin langsung aja ya untuk acara dan untuk acara inti kita hari ini yaitu Tadabbur Surat Al-Qadar, dipandu oleh Khaira Maulida. Kepada Riri dipersilakan. Silakan. Oke, Taib. Syukran kepada Caca yang telah mempersilakan Ana atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat dari Allah di mana pada kesempatan kali ini Masya Allah Allah memberikan anak kesempatan untuk berbagi sama teman-teman semua yang barangkali mungkin ini bukan sesuatu yang baru gitu ya, sifatnya tazkiroh atau reminder untuk teman-teman semua gitu, dan teman-teman juga berkesempatan hadir alhamdulillah di kesempatan ini untuk sama-sama kembali mengingat atau mentadaburi surat Al-Qadar di momen yang Masya Allah juga sudah di 10 malam terakhir. Tentunya juga kita bersyukur karena Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita mampu bertahan hingga puasa. Barangkali teman-teman ada yang puasa ke-21, kalau Ana udah puasa yang ke-20. Alhamdulillah masih bertahan. Semoga sehat selalu dan semoga Allah menerima semua amalan kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salat beringan salam tak bosan-bosannya pula kita kirimkan untuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Teman-teman semua, sebelumnya Hana mohon maaf di awal dulu ya jika nanti ada penyampaian yang agak tersendat-sendat atau misalnya kurang valid atau segala macam, karena kebetulan ini karena sifatnya menggantikan awalnya ya, menggantikan Zakia yang qadarullah belum bisa memberikan materi karena keponakan kita pun lagi kurang sehat gitu. Nah, setelah dihubungkan Azia, qadarullah Ana yang demam pula setelah itu. Jadi Zakia yang khawatir, syukron Caca, Zakia yang khawatir persiapannya nggak matang karena pun sakit, Ana pun akhirnya menyanggupi, malah Ana yang persiapannya kurang matang karena qadarullah Ana yang demam gitu ya. Nah, maka teman-teman yang masih dikasih kesehatan bersyukurlah karena Ana nggak nyangka juga Ana bisa drop gara-gara cuaca-cuaca yang luar biasa ini gitu ya. Mungkin udah akumulasi dari sakit-sakit orang lain yang akhirnya ke Ana juga akhirnya nularnya gitu ya, karena Ana juga tinggal di asrama dengan berbagai macam uh, kesehatan teman-teman yang berbeda-beda gitu ya. Semoga teman-teman yang di tempat masing-masing masih Allah berikan kesehatan sehingga mampu melewati 10 malam terakhir dengan ibadah yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kita estimasinya sampai jam berapa nih, Cah? Mungkin cepat, mungkin kayaknya jam setengah 3 kayaknya ya, Ri. Setengah jam lah paling lama. Iya. 14.30 terus nanti kita diskusi. Karena ya mungkin nih surat Tadabbur juga kita surat yang Masya Allah dia cuma 5 ayat tapi luar biasa pemaknaannya bagi kita semua gitu ya. Oke, Anda bacakan dulu suratnya yang sama-sama kita sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat pertamanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nyanya itu siapa? Barangkali teman-teman sama-sama tahu. Nyanya itu adalah Al-Quran. Inna anzalnahu. Punya siapa? Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, secara
tafsirnya, tentu kita kalau ingin tadabur itu kita mempelajari dulu tafsirnya gitu ya. Kita nggak bisa sembarang tadabur, khawatir kita salah memahaminya gitu. Kalau dari tafsiran ternyata kata qadar itu memiliki banyak makna gitu. Nah, qadar yang kita mungkin sering yang nggak asing bagi kita adalah qadar dalam artian takdir, ya kan? Eh, ya misalnya kayak di iman kepada qada dan qadar. Nah, ada memang ulama tafsir yang menafsirkan qadar di sini maknanya adalah takdir kuasa Allah gitu. Cuman ulama sebagian besar berpendapat qadar ini maknanya adalah kemuliaan. Jadi artinya di sini kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia gitu. Kalau kita mau mengartikan secara perkatanya pada malam yang mulia. Halo Kun, kaifahal? Ada Kun nongol barusan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat terjemahannya di Quran kan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka apa arti qadar di sini adalah malam yang mulia. Lalu yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Gitu ya, apakah malam qadar itu? Nah, di ayat kedua ini kita bisa lihat ada dua pertanyaan berulang-ulang gitu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi diulang, dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kenapa bisa terulang dua pertanyaan di sini? Menunjuk kemuliaan dari malam itu gitu, atau menunjukkan keagungan gitu, keagungan sesuatu ya, sorry, bukan kemuliaan, keagungan. Bisa kita lihat nanti ketika teman-teman membaca surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Pertanyaan tuh kan, apakah itu Al-Qari'ah gitu kan? Wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang pertanyaannya gitu. Sama juga dengan ini, di satu ayat yang sama dia ulang apa tadi? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Dan dia menggunakan kata idrok. Nah, idrok itu udah level tertinggi gitu ya dari mengetahui gitu. Berarti sesuatu yang nggak cuma tahu dalam artian Antuna bisa lihat, Antuna tahu karena Antuna lihat gitu. Idrok tuh level tertinggi gitu loh kalau kita belajar di akidah. Kalau kita sama Allah itu bukan tahu Allah tapi idrok. Ya begitulah ya, nah lupa ingat ya, mungkin bisa dibetulkan sama teman-teman yang sudah mempelajarinya gitu ya. Intinya menggunakan tingkatan pengetahuan yang tinggi gitu, idrok gitu. Apakah kamu sudah tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, jawabannya yang di ayat ketiga, Lailatul Qadari khairum min alfisyahr. Nah, malam Lailatul Qadar itu yang udah sama-sama kita masyhur selama ini taunya adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini akan banyak sekali perdebatan-perdebatan nih menarik teman-teman. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa nih sebabnya gitu? Kenapa sih bisa ada kalimat seperti ini? Nah, ternyata asbabun nuzul, teman-teman pada tahu asbabun nuzul kan ya? Asbabun nuzul dari, sorry ada iklan. Asbabun nuzul dari surat ini ternyata berasal dari ayat 3 ini. Gitu. Jadi gini, ada beberapa pendapat. Nah, ini teman-teman tahu ya. Ini yang ringkas dari beberapa tafsir. Nah, ini yang paling ditolak dulu nih, yang paling ditolak Ana sampaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar nanti teman-teman udah tahu, oh ini tuh pendapat yang ditolak sebenarnya. Jadi teman-teman nggak gampang terkecoh lagi dengan pendapat itu. Pendapat apa? Mungkin teman-teman tahu ya, setelah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah yang diprakarsai atau didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau ingat dulu ada perseteruan antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib dalam afwan, dalam menentukan kekuasaan gitu setelah terbunuhnya Utsman gitu. Nah, Muawiyah akhirnya berhasil, Ali turun, akhirnya diambil oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah ini kan juga sempat berseteru juga dengan Hasan, tapi Hasan lah yang mungkin kemudian menyatukan umat Islam dengan Hasan. Hasan siapa? Anaknya Ali atau Hasan bin Ali gitu ya, menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah. Akhirnya satulah kembali umat Islam di bawah kepemimpinan Muawiyah. Nah, jadi tuh coba Antona nih ya, ternyata atau mungkin teman-teman udah pernah baca kali ya. Ternyata timbullah desas-desus gitu. Katanya asbabun nuzul dari Lailatul Qadar itu adalah akan ada satu hari di mana
setelah kepemimpinan Bani Umayyah yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi 1000 bulan ini maknanya apa? Masa kepemimpinannya dinasti Bani Umayyah gitu. Bukan kepemimpinan Muawiyah aja ya. Kepemimpinan Bani Umayyah itu kan dia dinasti gitu ya. Kepemimpinan dinasti Umayyah gitu. Nah, jadi gini, maksudnya kenapa? Karena ada beberapa orang mungkin memang tidak suka dengan dinasti Umayyah gitu ya. Karena dia transisi dari masa kekhalifahan yang dipilih secara eh, demokratis gitu ya, gitu. Atau dengan musyawarah gitu. Tapi ketika di masa dinasti Umayyah kan mulai kepemimpinan itu menggunakan sistem monarki, kerajaan, anak ke anak, dan juga mungkin banyak hatersnya ya dari kelompok-kelompok lain gitu ke dinasti Umayyah. Maka adalah suatu riwayat yang menyebutkan kalau akan ada hari di mana setelah selesai runtuhnya dinasti Umayyah itu lebih baik daripada 1000 bulan waktu dinasti Umayyah waktu dinasti Umayyah berkuasa gitu. Nah, ini pendapatnya tertolak. Pertama, kenapa? Kenapa Lailatul Qadar itu jadi setelah Bani Umayyah gitu. Setelah dinasti Umayyah, orang Lailatul Qadar aja sudah ada sejak Rasulullah. Itu satu. Itu cara menolaknya, pendapat penolakannya, atau kalau bahasa Arabnya turut, atau ya untuk menolak pendapat itu yang pertama adalah ya karena nggak mungkin dong, masa satu hari setelah selesai dinasti Umayyah memerintah orang Lailatul Qadar aja udah ada sejak zaman Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, kalaulah kita hitung masa kepemimpinan dinasti Umayyah itu lebih daripada 1000 bulan gitu. Sedangkan kan ayatnya adalah dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dinasti Umayyahnya lebih 1000 bulan. Maka ini pendapat yang jelas-jelas tertolak. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman. Nanti kalau ada dengar-dengar kayak, tahu nggak ternyata sebab dari Lailatul Qadar itu adalah ada satu hari yang baik, lebih baik daripada 1000 bulannya dinasti Umayyah memerintah. Enggak, itu udah tertolak pendapatnya. Gitu dia ya. Nah, ini Ana tes pertanyaan dulu ya. Nah, ini yang sebenarnya off kamera nih, melek nggak nih gitu ya. Coba, ini sebenarnya main logika aja ya, atau udah pernah baca. Kira-kira Lailatul Qadar pertama kalinya Rasulullah kapan? Ayo, dikira-kira aja. Itu Pas dikira-kira. turun surat pertama nggak sih, Re? Santi. Ya, Jihan. Betul, ya iyalah. Kan ingat. Masya Allah. Tolong Lailatul panitia hadiahnya. ada ini buat Jihan. Nah, melek berarti ya. Tolong Nah, ya iya. panitia hadiahnya Jihan Ini kan Nabila. disebutkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, jadi ya pasti ketika diturunkan turunannya kepada siapa? Kepada Rasulullah, dan ternyata diturunkannya itu pada tanggal 21 Ramadan gitu ya. Kalau yang Anda baca-baca tadi ya, cuman tentu tetap kalau masalah tanggal ini banyak sekali perdebatan gitu ya. Oke, Anda terlupa tadi, Anda mundur sedikit ke ayat 1 gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum Anda lanjutkan tadi tentang apa ya makna dari 1000 bulan itu, ternyata ada dua pendapat di ayat 1 nih ya. Ayat 1 kan inna ansalnahu fi lailatul qadar. Ada dua pendapat. Pendapat apa? Ini malam Lailatul Qadar itu kalau teman-teman pernah belajar tafsir atau ulumul Quran, kan Al-Quran itu diturunkan dua kali ya. Dalam artian pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan itu secara langsung. Nanti dari Baitul Izzah ke dunia itu secara berturut-turut, atau maksudnya berangsur-angsur. Nah, gitu. Jadi memang ada dua pendapat ini dua-duanya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar ini adalah malam ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Berarti ketika yang turun secara keseluruhan dulu. Tapi juga ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran pertama kali ke Rasulullah gitu. Nah, kalau kita memakai pendapat kalau Lailatul Qadar pertama kali yang Rasulullah dapatkan itu adalah ketika turunnya Al-Quran, berarti ketika turunnya Al-Quran ke Rasulullah, berarti pendapat yang kedua gitu. Tapi tidak ada perdebatan yang keras di antara ini, jadi dua-duanya bisa dipakai pendapatnya gitu. Nggak bisa merojihkan salah satunya gitu ya. Nah, karena itu nggak ranahnya kita gitu ya, ranahnya para ulama-ulama besar juga gitu. Anda lanjutkan ke tadi, apa itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ya, atau asbabun nuzulnya. Yang pertama tadi ada yang bilang karena ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan nya dinasti Umayyah memerintah. Nah, pendapat yang kedua,
mengatakan kalau ada seorang Bani Israel yang rajin sekali beribadah gitu. Nah, malam dia zikir gitu ya, memperbanyak ibadah malam. Nah, siang dia berjihad gitu. Nah, dan ini sama dua-duanya nanti juga akan Nantuna temukan pendapat kalau yang pendapat ketiga mirip-mirip gitu. Ada yang berpendapat ada seorang Bani Israel yang tiap malam dia berzikir gitu. Ada yang gini, ada yang satu dia malam berzikir, siang berjihad. Ada yang tiap malam dia berzikir. Nah, dua-duanya ini sama, pendapatnya sama-sama 1.000 bulan gitu. Selama 1.000 bulan tidak pernah putus dia beribadah gitu ya. Maka para sahabat iri gitu. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang Bani Israel yang tidak pernah putus-putus ibadahnya selama 1.000 bulan. Nah, ini Rasulullah kasih tahu di sinilah yang paling kuat pendapatnya gitu. Nah, Rasulullah bilang, ketahuilah bahwa akan ada malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan yang dikerjakan oleh si Bani Israel itu. Kalau kalian dapat malam itu, nah kalian akan mendapatkan seolah-olah pahala beribadah lebih daripada 1.000 bulan, juga mendapatkan ampunan. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, jadi inilah asbabun nuzul yang paling kuat yang dipakai oleh para ulama tentang kenapa diturunkannya surat Al-Qadar ini. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan dulu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, tanazzalul malaikah pada malam Lailatul Qadar itu diturunkannya para malaikat warruhu. Nah, jadi ada warruhu ini berpendapat satu malaikat lah. Jadi para malaikat-malaikat dan ada seorang malaikat, bukan seorang ya. Adalah satu malaikat khusus gitu. Tapi banyak juga berpendapat ruh yang dimaksud ini adalah Jibril. Jadi kayak Jibril mengkomandoi para malaikat ini turun ke langit dunia gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr. Nah, min kulli amr ini kan di sini artinya untuk mengatur segala urusan. Nah, jadi ada dua pendapat untuk mengatur segala urusan ini juga. Pendapat yang pertama adalah benar-benar urusan takdir. Jadi malaikat ini turun membawa apa-apa yang sudah Allah tetapkan tentang kematian, tentang ajal, tentang rizki, tentang jodoh. Nah, itu tuh dibawa oleh malaikat ini ketika turun ke dunia. Nah, setiap malam Lailatul Qadar lah dibawa turun ini untuk setahun ke depan. Gitu, ketetapan-ketetapan Allah untuk setahun ke depan kepada para manusia. Tapi ada juga pendapat kedua yang nyambung ke ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi, kan salamun hiya hatta matla'il fajar ini maknanya sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Jadi nyambung, ada yang bilang nyambung min kulli amar salamun hiya hatta matla'il fajar ini maksudnya kan ada kesejahteraan pada malam itu. Nah, dengan datangnya malaikat ini segala urusan menjadi sejahtera gitu. Tidak ada keburukan di sana. Itu juga maknanya. Segala urusan menjadi baik-baik saja, tidak ada gangguan-gangguan, adanya ketenangan di sana. Semua urusan tenang dilakukan gitu. Dengan ketenangan, kelapangan hati, ada dua pendapat di situ. Nah, kalau Ana sih tadi baca kalau kita mau pakai tafsir Wahbah Zuhaili, Ana lebih condong ke pendapat yang kedua tadi. Jadi segala urusan itu sejahtera, aman sampai terbitnya fajar. Nah, itu sekilas tentang tafsirnya. Singkat banget sebenarnya tafsir dari surat Al-Qadar ini. Gitu ya. Yang panjang nanti adalah yang justru itu yang sering nanti Antena bisa temukan potongan-potongannya di Instagram, di TikTok, di short YouTube gitu, apa cara-cara meraih malam Lailatul Qadar atau apa sih ciri-ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Nah, sebelumnya kayak teman-teman dari surat ini kita mentadaburi hal pertama adalah kalau untuk mencari Lailatul Qadar itu, yang pertama kita harus punya iman dan keyakinan kepada Allah. Kenapa? Karena ini masalahnya masalah yang gaib gitu. Kita nggak bisa benar-benar memastikan gitu ya. Kalau kita nggak
punya iman, kita cuma ikut euforia beribadah aja. Orang tahajud kita tahajud, orang iktikaf asatullah iktikaf, orang tilawah banyak-banyak asatullah tilawah, orang kecian khatam 3 kali asatullah ngecian khatam 3 kali gitu. Tapi kita nggak ada keyakinan kalau kita akan meraih malam Lailatul Qadar gitu. Nah, gimana kita mau meraihnya? Jadi kuncinya yang pertama adalah iman gitu. Bagaimana kita yakin setiap ibadah kita ini akan mengantarkan kita kepada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, kita sibuk-sibuk pusing-pusing mencari malam ganjil, tapi kita nggak punya keyakinan kita akan mendapatkannya gitu. Itu dia. Yang pertama iman, itu yang tadaburi dari ayat-ayat ini. Nah, kalau yang kedua, kita masuk ke pasti akan timbul pertanyaan kan, bisa nggak dikasih tahu kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Nah, itu kan udah banyak sekali ya spill-spillan gitu ya. Banyak sekali hadis dari Rasulullah yang menjelaskan mulai dari tanggal 17 Ramadan ada, 19 Ramadan ada, 10 Ramadan, malam ganjil Ramadan, 24 Ramadan. Banyak sekali pendapat tentang kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Nah, sebenarnya itu sudah rahmat Allah ya gitu, sudah mengerucutkannya gitu. Bayangkan kalau malam Lailatul Qadar itu adalah dalam setahun gitu. Kita kan akan gimana ya? Akan berat gitu. Maksudnya aduh yang kapan nih, yang kapan nih, yang kapan nih. Semalam udah kasih kisi-kisi gitu. Kasih kisi-kisi. Nah, pendapat yang terkuat memang di 10 malam terakhir dan yang lebih kuat lagi di malam-malam ganjil. Meskipun sekarang malam ganjil kita beda-beda ya, yang puasa Muhammadiyah sama puasa pemerintah gitu ya. Makanya balik lagi ke keyakinan teman-teman gitu. Jadi kita kayaknya malam ganjil pemerintah deh. Kan itu ada was-was sendiri Terus ya kita gitu. yang malam Udah, ganjil Muhammadiyah ini gimana tuh, Ri? makanya balik aja ke keimanan keyakinan teman-teman masing-masing. Oke, pendapat Ana ini malam ganjil, Ana akan maksimalkan ibadah Ana gitu. Nah, itu tadi dia kita was-was saja terus kita sibuk dengan was-was akhirnya kita tidak maksimal beribadah. Kayaknya yang malam ganjil Muhammadiyah aja lah yang ikutin atau kayaknya malam ganjil pemerintah aja yang ikutin. Enggak usah. Kita sudah mengambil pendapat ini ya udah ikutin aja apa yang sedang Antuna lakukan saat ini. Gitu dia ya. Nah, terus habis itu ternyata ada juga tuh waktu itu sempat ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan beberapa ulama lain gitu. Kalau Imam Syafi'i berpendapat malah sebenarnya Lailatul Qadar itu nggak pernah pindah tanggalnya. Di situ aja gitu. Tapi Rasulullah itu kenapa selalu mengiyakan? Ya udah karena orang bertanya gitu. Rasulullah malam sekian ya? Iya. Rasulullah malam sekian ya? Iya. Cuman jawaban Rasulullah aja itu menurut Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau pendapat yang kuat adalah malam Lailatul Qadar itu memang berpindah-pindah di 10 malam terakhir. Nah, dari semua riwayat yang luar biasa banyak ini, dari semua spill-spillan ini, nah apa yang bisa kita tadabburi adalah berarti setelah kita punya iman yang kuat, kita bersungguh-sungguh lagi mencapainya gitu. Karena kalau kita udah tahu definitif tanggalnya kapan, khawatir kita lalai di tanggal lain. Karena akan beribadah tanggal 27 Ramadan aja lah gitu kan malam Lailatul Qadarnya pas tanggal 27 gitu Anda akan atau misalnya toh riwayat yang mengatakan ganjil juga nggak benar-benar definitif kan gitu mau kita beribadah tiap yang ganjil pun juga nggak tahu juga apakah tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, 27 ada pula opsinya banyak kayak gitu kan nah jadi menurut para ulama barangkali ketidakdefinitifan atau ketidakpastian kapan Lailatul Qadar ini lebih baik bagi umat muslim di dunia ini supaya umat muslim bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan 10 malam terakhirnya. Dikuatkan dengan apa? Lihat, Rasulullah kan tidak mengkotak-kotakkan tanggal kan? Antena kalau sudah baca fikih etikaf, Rasulullah etikaf memberitahu kebiasaan Rasulullah etikaf itu adalah di 10 malam terakhir gitu. Rasulullah saja, sama lah kita kan selalu minder dengan Rasulullah gitu ya. Rasulullah saja yang maksum, diampuni dosanya oleh Allah selalu, tidak pernah tinggal tahajudnya. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Rasulullah saja yang barangkali beliau sendiri tahu kapan Lailatul Qadar, tidak pernah meninggalkan 10 malam terakhirnya. Gitu. Ya kan? Full beliau iktikaf setiap tahun 10 malam terakhir gitu ya. Itu masyhur sekali hadisnya, sahih juga gitu ya. Bagaimana beliau selalu menyiapkan 10 malam terakhirnya untuk beriktikaf dan kemudian setelah beliau meninggal tradisi itu dilanjutkan oleh para istri-istrinya gitu kan. Nah, bagaimana Rasulullah kemudian kita dengar
semakin banyak sholatnya, atau yang paling masyhur tuh mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Ada yang bermakna mengencangkan ikat pinggang tuh benar-benar menguatkan diri untuk bertempur di 10 malam terakhir. Bahkan juga ada yang mentafsirkan mengencangkan ikat pinggang tuh emang menjauhkan diri dari istri-istrinya gitu, supaya menjauhi dulu nih hal-hal yang mubah, padahal kan berhubungan dengan istrinya itu mubah gitu ya, bahkan sunnah gitu, cuman mengencangkan ikat pinggangnya gitu supaya tidak mendekati istrinya dahulu gitu. Pun juga kan istrinya nanti hanya mengunjungi saja, menyisirkan rambut. Kalian pernah dengar riwayat-riwayat seperti itu, Aisyah menyisirkan rambut saja gitu. Nah, karena Rasulullah benar-benar full di masjid ketika 10 malam terakhir. Nah, jadi ini menguatkan kalau kita pun juga harus bersungguh-sungguh. Toh Rasulullah tuh kayak gitu loh, me- 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 apa, menghabiskan 10 malam terakhir Ramadannya. Itu dia ya. Nah, terakhir yang ketiga adalah dengan segala apa yang harus kita, kan kita akan melewati 10 malam yang luar biasa nih ya gitu. Kita akan menyedikitkan tidur gitu. Maka tentunya kita harus menyiapkan fisik juga gitu. Yang tadi Ana udah sampaikan juga, Ana agak bindang ya, agak demam juga 2 hari terakhir itu, benar-benar akhirnya Ana jor-joran minum segala hal yang bisa mempercepat hilangnya flu dan batuk ini gitu. Karena udah deket nih, udah mungkin teman-teman nanti malam udah berencana itikaf segala macam. Kita kalau di hari Salah juga mulai besok ustaz-ustazah itikaf, ustaz-ustazahnya karena anak-anak udah pulang, kita ustaz-ustazah itikaf sampai hari Rabu gitu ya. Nah, bagaimana kemudian hari Salah mencoba memberikan apa namanya kesempatan kepada guru-gurunya beriktikaf juga seperti anak-anaknya gitu. Maka teman-teman kita persiapkan fisik kita, karena Lailatul Qadar itu di malam ya gitu. Sedangkan kita malam tuh biasanya udah sunatullahnya tubuh kita tuh istirahat gitu. Sedangkan kita ingin mengajar malam-malam itu, otomatis istirahat kita akan sedikit. Pagi kita juga ngajar syuruk, maunya ngajar syuruk, ya kan? Bangun nggak mau langsung tidur. Habis syuruk maunya duha, karena kalau kita bablas bisa sampai zuhur, ya kan? Jadi akan luar biasa sekali fisik yang akan diforsir ke kita gitu kan. Jadi persiapkan mentalnya, fisiknya gitu ya. Dan jangan lupa terus berdoa, Allahumma rzuqna, itu ya Allah berikanlah kami Lailatul Qadri, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Nah, gitu. Maksudnya, ya Allah berikanlah kami rezeki untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini dan di setiap tahun gitu. Wa a'inna bi ihyaiha, atau apa gitu ya, dan izinkanlah kami untuk menghidupkannya. Dan aduh ana lupa-lupa kalau bahasa Arabnya nih, ihya iha wa, ana lupa, ada yang bisa bantu nanti ya arhamar rahimin. Jadi minta ke Allah juga gitu, jadi ikhtiar kita minta ke Allah, ya Allah berikan kami kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dan izinkanlah kami untuk menghidupkannya dan mendirikannya ya, bi ihya iha wa qiyamiha gitu. Mendirikannya mungkin dengan tilawah, ya banyak kita lihat mungkin ceramah-ceramah di YouTube, ya itu semuanya betul riwayatnya ya, dengan tilawah, dengan zikir, dengan qiyam, atau juga dengan memperbanyak witir gitu ya, qiyamnya dengan witir mungkin, dan memperbanyak zikir dan doa di saat witir itu gitu. Dan terutama mungkin yang semakin sering kita kencangkan doa kita adalah Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu. Karena keutamaan malam Lailatul Qadar ini yang paling utama adalah menghapuskan dosa-dosa kita gitu kan. Maka jangan sampai kita ketinggalan untuk berdoa yang tadi itu. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu. Nah, sedikit tadi yang Ana lupa, bentar ya. Eh itu kan Ana lupa lagi beneran. Nanti aja lah ya sesi diskusi ya. Tentang malam. Oh ya, ini dia. Tunggu dulu. Ini yang Ana lupa tadi. Nah, kalau nanti teman-teman timbul pertanyaan, apa sih ciri-ciri mendapatkan malam Lailatul Qadar kayak gitu ya. Nah, nggak ada ciri-ciri yang valid. Nah, jawab dulu sebelum timbul pertanyaan. Nggak ada ciri-ciri yang valid. Memang kalau kita temukan di bacaan-bacaan artikel gitu ya, eh, dia semakin sedikit melakukan dosa, misalnya semakin takut bermaksiat kepada Allah.
terus semakin ringan beribadah, atau semakin lapang hatinya gitu. Atau apa sih ciri-ciri malam itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nah, itu banyak riwayatnya kan. Malam itu tenang, tidak tidak ada sejuk, tenang. Terus kalau pagi-paginya nanti ketika matahari terbit tidak terik, macam-macam gitu ya. Tapi ketika pas dikatakan divalidasi apakah itu malam Lailatul Qadar, kita juga nggak berani gitu ya. Makanya disitulah perlu keimanan tadi, keyakinan tadi. Khawatir kalau kita kegeeran, malam Lailatul Qadar nih, udah malam ini berarti besok kita nggak beribadah lagi gitu, karena kita kepedean, karena terlalu jelas ciri-cirinya. Misalnya nggak pula kan dikasih tahu ciri-ciri detailnya apakah betul setenang itu. Ternyata kita tiap malam merasakan tenang, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi kenapa kita mintanya jangan tahun ini aja, di setiap tahun ya, biar kita nggak GR itu tadi. Nah, udah tahun lalu udah diampuni dosa anak, takutnya kita ada rasa-rasa sombong, GR kayak gitu kan. Maka doa kita adalah tiap tahun. Toh dosa kita juga kita nggak bisa jamin tahun depan udah masih dosa kita nggak ada gitu, pasti ada terus gitu kan. Nah, begitulah maha kuasanya Allah gitu ya. Semua ibadah kita ini adalah penghapus dosa gitu. Antara sholat ke sholat juga penghapus dosa. Antara puasa ke puasa penghapus dosa. Antara Jumat ke Jumat penghapus dosa. Banyak sekali gitu kesempatan kita untuk dihapuskannya dosa, termasuk malam Lailatul Qadar ini. Oke, sedikit penutup nih ya. Ini cerita dari waktu itu dapat taskif dari hmm, taskif anak-anak ya, cuman anak hadir dari suaminya Kak Nisaul. Nah, suami Kak Nisal kan Usah alumni ya. Nah, kata Usah, ternyata salah satu, antara ingat Kak Una ya, Kak Una Farji, bukan Kak Una Radar. Nah, Kak Rahmatul, suaminya kan lalu juga ya, angkatan 4, juga angkatannya Usah gitu. Jadi Usah ini cerita, ternyata suami Kak Husna itu keturunan atau cucu dari pemilik martabak Kubang Hayuda, gitu ya. Nah, orang kayu gadang kalau kata Usah. Nah, si abang ini menutup Kubang Hayuda ini setiap Ramadan full kayak gitu. Setiap Ramadan full selalu tutup martabak Kubang Hayuda ini gitu ya. Nah, dan itu sudah tradisi bertahun-tahun. Misalnya lah sama Uswah nih, mereka kan kalau sama mereka manggilnya Buya gitu ya. Buya, kenapa antum tutup toko antum gitu ketika bulan Ramadan gitu ya? Kami sudah mujahadah gitu ya, bersitungkin, bertunggak tunggi selama 11 bulan mencari rezeki. Apa salahnya hanya 1 bulan ini saja mencari Allah, kata abang tuh. Kayak gitu kan. Nah, terus gimana gaji-gaji karyawan antum? Kayak gitu kan. Ya, kami sudah mempersiapkan uangnya gitu. Jadi kami tetap menggaji karyawan gitu. Jadi ketika walaupun liburnya satu bulan full, karyawan tetap digaji sesuai gaji yang seharusnya, tidak dipotong-potong gitu. Nah, terus jadinya justru bagi karyawan lain yang masih kurang selama ini, ternyata pemasukannya yang dia ingin eksplor di Ramadan, cari rezeki lain, ada pemasukan tambahan justru kalau dia ingin eksplor rezeki. Tapi kalau dia ingin cari ibadah, ya dia bisa memaksimalkan ibadahnya, kata abang tuh kan, gak usah uswah gitu nak. Jadi apa di sini yang mau Ana sampaikan sebagai penutup ke teman-teman. Nah, lihat bagaimana komitmen Martabak Kubang Hilda ini menutup kegiatannya selama 1 bulan Ramadan full gitu. Dan banyak juga mungkin toko-toko kita pernah tahu ya, selama Ramadan tutup, selama Ramadan tutup. Nah, apa salahnya kita nih yang mungkin kita sedang bekerja atau kita sedang sibuk kegiatan apapun, yuk kita coba sama-sama fokuskanlah 10 malam terakhir ini yang barangkali kita belum bisa kayak martabak Kubang Hayuda gitu ya, yang full Ramadan itu beribadah gitu, masih nyambil ini, nyambil itu, nyambil itu. Nah, gimana nih 10 malam terakhir kita sama-sama mencoba untuk memaksimalkan ibadah kita, ya, memaksimalkan etikaf kita, kalaulah teman-teman sanggup gitu ya, walaupun ini nggak terlalu diinikan ke perempuan ya, karena masjidnya mungkin masih pada gabung gitu ya, nggak seperti di hari salah. Kalaulah sanggup mau iktikaf full day kayak kita di hari salah dulu ya, semoga semoga dikasih kesempatan gitu ya. Nah, juga dengan nih kayak komitmen hari salah tahun ini kan mencoba memberikan kesempatan guru-gurunya etikaf, karena khawatirnya guru-gurunya pulang kampung nggak etikaf lagi gitu kan, maka diperlambat gitu, anak-anak dipercepat masuk, guru-guru etikaf sampai tanggal 3 gitu. Jadi mulai besok nih guru-guru tuh yang single harus di masjid, yang beranak boleh pulang, malah boleh boleh pilihan, yang penting harus ada etikaf, dan dia di absen kayak absen kerja kayak gitu. Jadi kalau nggak masuk diterhitung ya alfa kayak gitu kan. Nah,
Jadi ya semoga teman-teman dimudahkan dalam merancang rencana-rencananya pun nggak sempat iktikaf juga merancang ibadah-ibadah apa nih yang akan digiatkan di malam-malam 10 malam terakhir ini. Wallahu a'lam, kembalikan kepada Caca. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa ya, Ri. Singkat, padat, jelas, dan masuk langsung ke hati ya, Insya Allah. Ditambah dengan Iya. cerita inspiratif tadi tentang martabak Kubang Hayu Kubang. ya. Kebetulan Ternyata itu martabak Kubang kampung ana nih. Nih, iya, ternyata kampung itu ana nih. singkatan nama kakeknya. Haji apa gitu. Iya, Pak Haji ya. Biasanya Bapak tuh dipanggil Pak Haji sih. Iya. Haji bla bla bla, Haji Yula Dala gitu-gitu Ana lah juga lupa sih, katanya. tapi kalau Ana tanya sama Mama Ana, mungkin beliau Mungkin tahu. beliau tahu. Karena sering juga ketemu anak-anak cucu-cucunya Pak Haji tuh kan, kalau misalnya ini pulang, ya kan banyak juga tuh anak Arisalah tuh. Hmm. Ada itu ada cucu Pak Haji itu yang ini yang apa Ventaran 4GA ya, Forga saya lupa nah. Angkatan pertama lupa nah. Kayak Adena juga kenal tuh kalau misalnya mereka pergi ke Adena ke ini kan ke masjid sering ketemu juga gitu sama abang-abang ini. Nah ya, si abang yang ceritain ini angkatan Forgas ya. Berarti ya betul tuh. Ah ya kan, Hmm. Forga ya. Ya. Yang Ah, Forgas tuh. ya tuh. Luar biasa, Masya Allah. eh pun kita belum Tapi suami Kak Husna, Zati. Nggak ada saudara-saudara dari. Oh, nggak tahu mana. Tanda puasa ya, tanda puasa. Tapi suami Ya, Kak Masya Rahmatul Allah. Husna Furjie. Oh iya. Oh iya ya. Aduh. Oh iya. Oke, oke. Em, oke. Nah, ini kalau barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau minta diperjelas lagi, misalnya gitu kan. Ke Riri, silahkan teman-teman semua. Mau bertanya. Ya, silakan Nah, Sakti. Untung Anda menemukan ada celah bertanya. Saya rasanya udah lengkap aja Riri nyampein ke saya lah. Sampai-sampai sebelum Ada. sampai-sampai Riri kan juga bilang nih sebelum kalian bertanya nih Anda udah sampaikan gitu kan. Jadi nggak ada lagi tuh bertanya. oke. Ini Pokoknya tapi tak kena tanya ya. iya. Tapi ini jadi pertanyaan juga sih. Sebelumnya anak nggak berpikiran, misalnya nggak terfikirkan gitu, nggak terperhatikan juga, ya laksanakan aja lah karena bagian dari ibadah. Kan ini Ri, kita kan tarawih dan witir gitu. Witir ini kan menutup ya, menutup Hmm. pada hari itu. Nah, yang dimaksud dengan hari itu apakah sampai jam 12 malam atau gimana yang menutup hari? Karena waktu itu Ana pernah kan bilang ke adik-adik mentoring gitu. Kita punya targetan Ramadan ya, ada tarawih, witir, nanti juga tahajud. Terus dia bilang, Kak, kalau udah witir, emang bisa tahajud gitu. Karena kan sudah menutup hari itu gitu. Dan ya, yang dimaksud dengan hari itu yang mana, sejauh ya harinya mana gitu. Mungkin begitu, Rik. Apakah memang setelah witir tidak bisa lagi ibadah lain? Mungkin kecuali memang nanti subuh lagi ulang dari awal atau gimana? Dikembalikan. Allah alam ya Zati, tapi yang Ana tahu eh mungkin nanti bisa bantu Azia atau Zakia gitu ya menutupnya nih menutup apa eh gimana cara menjelaskannya ya. Terlepas dari menutupnya dulu ya. Tapi kan kalau misalnya yang diadah kebiasaan kita baik itu di Indonesia, di Mesir, yang pasti kalau sudah witir jangan witir lagi. Itu aja yang Ana tahu gitu. Nah, sebenarnya kan arti witir ini coba perangkat Ana panas tunggu bentar ya. Ana bentar. Izin matikan kamera bentar ya. Bentar ya. Kamera Ana panas ternyata. Nah, kalau misalnya kita di Mesir nih, Ana ragu untuk menjawabnya. Ana takut salah. Atau mungkin Ana bantu dulu mungkin Zakia sama Azia gini. Ketika disebut witir itu adalah penutup, Ana baru dengar gitu Zati. Atau ada yang bisa menguatkan gitu. Yang jelas witir itu kan eh sholat yang ganjil gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya akan diadah kan kebiasaan witir itu
eh sesudah tarawih. Adapun kalau kita mau melaksanakan sesudah tahajud, maka jangan witir sesudah tarawih. Tapi bukan karena dia sholat penutup. Khawatir kalau kita sholatnya 2 kali, jumlahnya genap. Nah, itu aja kan sebenarnya. Misalnya malam tadi kita sholatnya 3. Ketika kita sholat lagi habis tahajud 3, totalnya jadi berapa? 6. Kayak gitu. Sedangkan kan makna witir itu ganjil gitu. Jadi sholatnya jadi 6 rakaat gitu. Anda pernah kayak gitu kan? Rasanya tadi malam mana tuh nggak witir gitu loh. Ya, ternyata nah sok-sokan habis tahajud witir lagi. Pas Ana sendirian ya, bukan ikut berjamaah gitu ya. Nah, jadi habis itu berarti ya anak nggak terhitung witir, terhitung sholat sunnah biasa. Karena kalau dihitungan tadi malam 3, anak sholat yang witir lagi habis tahajud itu 1, 4 totalan jadinya. Gitu kan, karena niatnya sama-sama witir gitu. Nah itu sih yang anak pahami gitu. Apakah maknanya sholat penutup mungkin bisa dibantu sama Azia atau Zakia atau teman-teman yang lain yang pernah dengar pendapat tentang kalau dia itu adalah sholat penutup bisa mungkin dibantu gitu. Gimana tuh kira-kira? Zi, atau yang lain? Anak coba cari-cari tahu juga. Yang jelas itu sih yang anak pahami tentang witir gitu. Nggak masalah abis witir tahajud. Itu dia. Gimana kira-kira tuh teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Coba. Dari Azia, Zakia, mungkin barangkali ada tambahan. Ana mau Nail, menguatkan Nail diri. juga ada nih di sini. Ada Naila juga. Oke, Zakia, ya Ki, boleh. Ahlan Ki. Kia dulu lah. Dengar yang disampaikan tadi itu benar gitu. Benar ada hadisnya juga seperti yang disampaikan Zati. Jadikanlah penutup sholatmu adalah sholat witir karena witir ini punya banyak keutamaan. Kemudian ada juga ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk tahajud. Wa minal laili fattahajjad bihi. Nah, ini nih kenapa suka bertabrakan itu khususnya di bulan Ramadan karena kita setelah taraweh lanjut witir kan. Jadi kita bingung tahajudnya gimana gitu. Nah, anjuran hadis itu cuman bersifat anjuran bukan wajib itu. Jadi bukan kalian harus menutup malam dengan witir. Witir mutlak jadi penutup sholat malam gitu. Nggak boleh sholat setelahnya. Enggak gitu. Ini hanya anjuran jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita udah tahajud, udah taraweh terus witir, kemudian malamnya bangun lagi dan kita tahajud lagi nggak apa-apa. Yang nggak boleh bener tuh yang Riri bilang nggak boleh diulang lagi witirnya gitu. Jadi witirnya sekali aja. Berarti kita bisa memang ada riwayat yang mengatakan kalau witir itu penutup ya, tutuplah malammu dengan witir gitu ya. Cuman sifatnya anjuran gitu ya, Ki. Dan itu hadis Bukhari Muslim juga. Ijalu akhiru salatikum bilaili witron gitu. Insya Allah. Iya benar sih yang dibilang dan dia nggak bertabrakan Jat. Insya Allah. Luar biasa. Siap. Syukur Riri dan Ada lagi Zakia. Tati? Nanti Cukup, pas mantap. Oke, Masya Allah. Lanjut, ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman yang lain? Dari yang hening-hening tak berkamera nih, kayak Dini, Budin, Jihan, eh, ini Dini Oktriani, Dini kayak Dini, ini Dino ya? Indah, Amiro, Ati, Nahdi, Ira, Nail, ada pertanyaan? kayaknya cukup deh. Lebih ke memaksimalkan aja lagi kayaknya. Ya, kayaknya udah mantap nih teorinya, Ri. Tinggal Ya. prakteknya gitu ya, Ri. Ya. Kebetulan nanti malam kan udah mulai nih. Pasti nih, Ya. langsung tancap gas nih, Ri. Ya, ini ada baca-baca nih tadi di grup kan sama Masjid Raya Solo, Masjid Raya Sumbar, semoga Allah mudahkan gitu. Amin. Ya. Oke. eh ini ya, apa namanya? Mungkin kita boleh nggak sih bikin kuis kecil-kecilan dulu sebelum kita Insya tutup? Allah. Kayaknya, nah ini titipan panitia sebenarnya. Kayaknya panitia ada siapan ininya. Ya. Iya, ada door prize-nya kayaknya nih. Oke, teman-teman semua ya, siap-siap ya. Kita mulai dari mungkin apa nih? Bentar, bentar. Oh, Nail ya. Papa Ketinggalan Il. materi katanya. Nggak apa-apa, Khatam Nail. guys. Tapi nanti kalau misalnya mau ikut kuis, boleh juga ya. Nail dapat jatah kok ikut kuis.
Oke, kita coba ya. Pertanyaan pertama ya. Em, surat Al-Qadar itu ya, artinya secara bahasa adalah, siapa yang tunjuk tangan pertama? Ayo, ayo, coba. Silakan kasih emot angkat tangan. Mana dia ya di sini ya? Apa secara bahasa arti Al-Qadar adalah? Ayo guys, siapa yang mau jawab? Nggak boleh contek-contek ya. Ayo, oke Zakia, silakan Zakia. Ustazah. Iya apa enggak ya? Soalnya kan nyambi-nyambi ya. Anak dari Riri apa? Jadi anak ngarang aja nih. Qadar secara bahasa itu takdir atau ketentuan. Oh iya, oke, boleh. Ya itu salah satu secara bahasa ya, Ri. Tapi makna Iya, kita untuk diskusi hari ini malam malam yang paling mulia ya, Ri ya. iya, kemuliaan. Ya, kemuliaan. Jadi betul atau gimana, Ri? Betul lah, betul, betul. Betul, Karena betul. secara bahasanya banget ya, gitu ya. Iya. Kurang. Oke. Kurang. Kolar. Takaran. Kadar ala kadarnya gitu. Aduh ya Allah. Aduh. Gerah mau hujan makin gerah nih anak-anak ketawa. Iya, iya. Bisa lah ya. Ya, oke. Oke. Soal kedua ya. Soal kedua. Mana tadi ya? Soalnya udah ada nih, ada catat nih. Mana dia itu dia? Oke. Coba bacakan arti bahasa Indonesia ayat ketiga dari surat Al-Qadar. Siapa yang mau bacakan? Sebutkan arti dari ayat ketiga surat Al-Qadar. Tanpa nyontek Quran. Bisa nggak tuh? Tadi ada tuh Riri sebutin tuh, ada Riri sebutin tadi sebelum mulai tadaburnya. Ayat yang ketiga, Zakia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu, iya nggak sih itu? Satu tuh aja kan? Tidak memiliki Qadri. Iya, iya. Ayat ketiga pokoknya. Yang Anda baca tadi kan? Ih, bertanya Iya. dong. Kali. Artinya, Artinya, arti Syahrin sama penulis Artinya aja, arti Syahrin. tadi artinya. aduh apa ya? Artinya, Yang pura-pura berarti. kalau friend dulu, kalau friend. Nenek. Ayat Aduh. ketiga. Oke, Ira. Oh, mantap. Silakan Ira. Kedengeran nggak? Dengar. Lanjut. Nanti, lanjut. Lebih baik dari Sharon 1000 bulan. Betul. Betul, Masya Allah. Aplaus dulu teman-teman kita, luar biasa. Luar biasa, Ira. Iya. Masya Allah. Dari penulis ya. Alfi Syahrin. Ya, luar biasa. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir. Oke, kuis terakhir ya. Ini mudah insya Allah teman-teman ya. Karena ini letaknya di akhir tadi, Riri mau wanti-wanti dan insya Allah ini akan kita jadikan panduan ya untuk 10 malam terakhir kita. Coba teman-teman sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan tips dari Riri untuk mencari malam Lailatul Qadar? Ada 3 poin tadi. Anda udah catat? Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau sebutkan? Ada yang bisa? Dia ada 3 poin, bagi 3 boleh. Nggak bisa. 3-3-nya harus lengkap. Harus lengkap. Itu Ada aja bukti Zaki ini. kesungguh-sungguhan pertemuan hari ini. Zati anu dulu. Nah, Karena cuma ingatnya 2, kok bisa-bisanya gitu? ada 3, Zati.
Ayo Dia udah ada mungkin, step by stepnya. Ada 3. mungkin Ana undur diri lalu. Ah, kita tunggu dulu. Izati 2 ya. Oke. Yang lain ada nggak yang bisa 3? Ada yang bisa 3 nggak? Kalau nggak ada, berarti kita lempar ke Zati aja deh. Berarti emang rezeki Zati buat jawab. Nanti ada tambahin kalau ada yang Dia tips kurang. untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, heeh. Enggak tahu nih beneran ini atau enggak, nanti salah pula kan. Saya yang lain-lain aja terpikiran dia. Berarti yang terpikir yang single Abang 48 sama tadi. Astagfirullahaladzim. Enggak. Si Zati. Ini tips atau gimana tadi tuh ya? Rasanya bagian itulah. Gitu kan. Pokoknya Hmm. harus em, Yang pertama, nanti salah nanti. enggak usah. Nah, Jadi, yang pertama hmm. em, jaga keimanannya, bener nggak sih? Kayak beda nih ya Mas Caca. Ini pokoknya versi Ana ya Ana tangkap kan kadang terbalik-balik ya kan. Pokoknya pokoknya biar dapat ini si Lailatul Qadar yang pertama tentu harus dijaga keimanannya. Terus yang Keimanan, kedua, ya keimanan keyakinan sama ya. ya yang kedua Hmm. jaga kesehatannya. Ya, bisa. Selesai. 50 nilainya ya, Ria. Masya Allah. Aduh, boleh. Mungkin ada tambahkan ya. Kalau di catatan Nana ya, yang pertama itu kita harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, memiliki keyakinan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita harus yakin dulu nih teman-teman, kita tuh pasti kita dengan ikhtiar-ikhtiar kita nanti kita berkeyakinan kita pasti dapat malam Lailatul Qadar. Sehingga kita tuh bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus tahu juga spot-spot di mana kemungkinan adanya malam Lailatul Qadar tadi. Riri sebutkan tadi di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, itu jadi tips juga tuh. Kita di 10 malam terakhir Ramadan kita emang harus sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, barulah bersungguh-sungguh action. Memang di 10 malam terakhir itu kita meningkatkan ibadah kita, mengencangkan ikat pinggang kita gitu. Walaupun kita nggak pakai ikat pinggang mungkin ya. Tapi memang itulah kiasannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ada 3 Zati. Itu jaga kesehatannya di mana tak ada itu? Mungkin itu tambahan kali ya. Atau mungkin jadi 4 kali ya. Ada 4 kali ya. Menjaga kesehatan. Bebas lah. Oke. Karena tidak Itu ya untuk quiz kita. Oke. Itu tadi ya quiz kita ada 3. Tolong panitia dicatat tadi ada Jihan. Yang benar tadi ya ada Jihan, ada Zakia, ada Ira dan Izati. Masya Masya Allah. Allah, barakallah. Semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar ya tahun ini. Amin. Luar biasa, Masya Allah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup? Cukup? Kayaknya udah cukup ya. Nah, terus si Ati kayaknya mau jadi sponsor, makanya gitu ya. Bagi 2 katanya. Mau jadi sponsor tuh si Ati. Nggak bercanda ya, Masya Allah. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup, silakan dari Riri closing statement dulu untuk acara kita hari ini. Oke, syukuran kepada Caca, syukuran kepada antusiasnya dari teman-teman semua. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah itulah kemuliaan malam Lailatul Qadar ya gitu. Apa yang membuat malam Lailatul Qadar mulia adalah Al-Qur'an. Nah, jadi teman-teman, begitulah segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Qur'an dia akan mulia. Malam yang kelam jadi mulia karena Al-Qur'an. Nah, begitu juga dengan kita yang kalau disandingkan dengan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh juga kita mempelajarinya maka juga akan meningkatkan derajat kemuliaan kita.
pun kita juga memakmurkan malam-malam kita dengan Al-Quran kan untuk meraih malam Lailatul Qadar itu. Nah, semoga yang nggak pernah lepas dari kita, ibadah-ibadah kita, dan salah satunya adalah selalu membersamai Al-Quran untuk terus meningkatkan kemuliaan kita. Karena mulia bukan karena harta, tapi karena Al-Quran itu sendiri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran kita ucapkan kepada Riri atas waktu dan kesediaannya untuk bisa membantu ya kembali mengingatkan kita untuk agenda-agenda kita, juga ibadah-ibadah kita di 10 hari malam terakhir nanti Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah di 10 malam terakhir dan juga mendapatkan insya Allah tahun ini ya dan tahun-tahun berikutnya. Dan Allah memberikan keberkahan untuk kita di usia-usia kita yang semakin bertambah, Masya Allah. Dan juga kemuliaan yang dari Allah. Allah terus memberikan keridoannya kepada kita, kecintaannya kepada kita sebagai seorang sebagai umat Muslim gitu ya, sebagai hambanya gitu. Mungkin itu ya dari Ana, karena tadi sudah ada closing statement dari Riri dan agenda kita sudah berakhir. Marilah kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, siang menjelang sore, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ana akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotbar dulu, fotbar. Oh iya, kita foto bareng dulu ya. Oke, silakan yang kameranya tertutup, silakan open kamera. Open Ada kamera. foto. Masya Allah. Foto. Ayo open guys kamera. Zaki teman-teman. Aisyah Teru. Boleh dibawa anak-anaknya yang punya bontot ya. Mary, Masya Allah. Jules. Foto bareng Puts. saya. Indah, Amirah, Nadi, Putri, Aisyah, Ica. Oke teman-teman. Oke, kita foto bareng ya. Ana hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 3 kali ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena sudah Ana tutup, silakan teman-teman boleh beraktivitas pribadi kembali. Ana tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka ya teman-teman. Syukron Riri, Caca, Incani Kami, Aisyah, teman-teman lainnya. Syukran semuanya. Iya. Assalamualaikum. Di agenda berikutnya.